Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka part ketiga. Semoga ini gak banyak karena gosip juga lagi kurang karena lagi silly season. Orang-orang pada menikmati liburnya. Kapan lagi coba libur? Ya lumayan lah ya, 3 minggu. Gue juga ya kemarin karena gak ada MotoGP akhirnya pada nonton 24 Hour Lemang. Jadi ya mari kita nikmati weekend kita. Dan gue mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan. Hari ini gue gantung belanga soalnya. Gue baru balik pulang-pulang. Mau makan gak? Ayo. Anyway, semoga ini gak banyak. Anyway, buat member premium mungkin ini akan ada pengulangan. Gue sendiri sebenarnya suka lupa. Kemarin kita podcast colongan ngomong apa aja, apa yang udah pernah gue omongin, apa yang belum. Pikun gue tuh kadang-kadang suka kambuh dan gue memang punya masalah timeline. Jadi kadang-kadang gue lupa ini pernah gue bahas di mana, kapan. Jadi yang pertama kita bahas adalah soal Papi Tardosi. Jadi Papi Tardosi kemarin tuh ditanya, ini kan Ducati memutuskan untuk menjadikan seorang Marc Marquez Jurdun 8 kali itu sebagai adipati Ducati. Apakah Ducati sanggup menangani seorang Marc Marquez? Karena sejarah mengatakan dari dulu-dulu mereka itu agak susah untuk menyatukan para rider yang karakternya cenderung susah diatur. Jadi Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dovizioso pun yang bukan Jurdun itu agak susah dikelola. Nah sekarang tiba-tiba mau mengelola seorang Marc Marquez disandingkan dengan Jurdun asli mereka, seorang Pecco Bagnaia. Apakah nggak khawatir? Jadi Papi Tardosi bilang, ya sebenarnya kami cukup percaya bahwa kami siap mengelola para juara dunia ini. Kenapa? Waktu Valentino Rossi bergabung kan mereka belum bergabung nih. Papi Tardosi, Papi Ciabatti, Papi Perigigi itu masih belum bergabung. Jadi yang menangani Ducati itu masih orang yang berbeda, yang kalau bahasa gue dulu adalah masih cenderung tinggi harga dirinya. Jadi menurut mereka apapun yang diminta oleh seorang Valentino Rossi, no, my way or highway. Sementara Bebe Vale itu maunya gini, kalau lu mau menang, mari kita berubah sama-sama. Riding style gua gini, tolong dirubah. Karena kan memang motor lu adanya segitu. Harus ada solusi supaya gua juga bisa nyaman dengan motor lu. Nah ini yang dia bilang, Ducati tidak siap mengelola seorang Jurdun seperti Valentino Rossi. Nah pada perjalanannya kami menerima seorang Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo sebenarnya itu kami bisa menangani. Cuman kalau dia sabar sedikit aja ya paling enggak 1-2 minggu, itu dia akan menerima perpanjangan kontrak. Ini menurut gue agak sedikit kontroversi dengan apa yang dikatakan oleh Jorge Lorenzo. Kalau kalian ngintiler selama, kalian pasti ingat, kayaknya setahun apa 2 tahun lalu ya. Waktu itu Lorenzo bilang, ketika saya berhasil di Mugello, saya tahu itu sudah terlambat bagi Ducati untuk memperpanjang kontrak saya. Dan saya memutuskan untuk mengetuk pintu Alberto Puig, menemui dia untuk mencari tahu apakah saya bisa bergabung dengan Honda atau tidak. Karena saya tahu itu sudah terlambat untuk perpanjangan kontrak dan tampaknya Ducati tidak akan memperpanjang kontrak saya. Jadi Mugello itu somehow selalu penting untuk Ducati. Jadi ini sepertinya kasusnya mirip-mirip Jorge Martin sih, pada Jorge gitu kan. Jadi Jorge Lorenzo sendiri, menurutnya Papi Tardosi, kalau dia sabar aja 1-2 minggu, mungkin dia akan perpanjangan. Nah, kasusnya Jorge Lorenzo bilang, begitu saya berhasil di Mugello, saya tahu itu sudah terlambat untuk perpanjangan kontrak. Saya pergi menemui Alberto Puig untuk mencari tahu apakah saya bisa mengisi seat di Honda atau tidak. Nah, sama kan Jorge Martin juga gitu, nggak sabar. Karena Ducati kan waktu itu minta waktu di Mugello, bener nggak? Jadi ya agak ironis sih memang. Nah, Papi Tardosi bilang, untuk Marc Marquez, kami rasa kami sudah siap. Kenapa? Jangan lupa, kami juga punya Jurdun kami, Pecco Bagnaia. Jadi, kalau kami bisa menangani seorang juara dunia seperti Pecco Bagnaia, kami juga pasti bisa mengelola seorang Marc Marquez. Let's see. Karena gue juga sebenarnya meragukan sih. Pecco Bagnaia sendiri juga sudah bilang, saya itu, siapapun teammate saya tidak mau merusak keadaan di pedok dengan tensi. Banyak orang berpikir bahwa dia sebenarnya nggak mau ada konflik dengan teammate-nya. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik yang menurut gue baru dibilang sama Papi Tardosi. Tim di garasinya Ducati Lenovo itu gampang banget buat tegang. Tetapi keberadaan Pecco Bagnaia itu justru memberikan ketenangan, memberikan solusi. Jadi kalau tim tegang atau panik atau apapun, Pecco itu cenderung lebih tenang. Dia yang menenangkan, dia yang cenderung memimpin, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Itulah kenapa kami sangat menyayangi dia. Jadi ABR, kenapa Pecco menjadi anak emas di Ducati? Karena dia yang hampir bisa dibilang menangani tim itu. Dia yang mengelola psikologinya tim. Aslinya sendiri Pecco ini cenderung kurang sabar kalau sabarnya habis.
Jadi kalau dia sudah habis sabar, itu artinya lu nggak bisa nanganin dia lagi. Biasanya saudara perempuannya dia yang menemani dia untuk menenangkan dia. Jadi kesimpulannya di Ducati, Pecco itu akan sangat sabar sama lu, akan menenangkan lu, tapi kalau sekali dia emosi, itu berarti hal yang benar-benar fatal. Masih ingat waktu motornya di sprint race Jerez kemarin, yang nggak berfungsi karena dia pakai motor kedua? Masih ingat? Itu kan dia masuk pedok dengan emosi, itu artinya sebenarnya kesalahan lu udah fatal. Kesalahan lu udah fatal. Karena seburuk-buruknya weekend dia, itu masih bisa dia kelola dan dia kendalikan, dan biasanya dia dapat solusi karena dia sekarang cenderung tenang dan cenderung bisa mengelola dirinya sendiri. Tetapi kalau ada masalah dan dia kelihatan emosional, itu berarti masalahnya udah gede. Artinya kalau menurut dia ini sebenarnya nggak perlu terjadi gitu loh. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, Papi Tardossi ditanya lagi, tapi kan dulu di antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi yang adalah gurunya Pecco Bagnaia, itu pernah terjadi percikan. Jadi ada kemungkinan terjadi konflik di antara mereka berdua. Jadi Tardossi bilang persis sama kayak gue. Jadi dia bilang, itu kan terjadi hampir 10 tahun lalu. Itu sudah nggak ada relevansinya sama sekali. Dan Pecco ini adalah rider profesional dan dia adalah seorang juara dunia yang tahu menempatkan dirinya. Dia tahu itu tidak ada relevansinya. Dan kalau memang ada fans yang tidak menyukainya, menurut saya itu tidak ada relevansi dengan 2015. Kan udah gue bilang, kalau ada fans yang gak suka sama Marc Marquez, itu lebih karena kelakuan dia ketika dia dulu belum bergabung dengan Ducati yang memperlakukan para rider Ducati dengan buruk. Gak usah disebut satu-satu, banyak. Kalian mundur-mundur aja zaman dia di Honda yang bikin emosian para fans Ducati. Jadi dia bilang, ya memang para rider ini punya fansnya sendiri-sendiri, tetapi kami juga sebagai pabrikan punya fans kami sendiri, itu yang kami syukuri. Nah, ini sama dengan yang gue bilang kemarin. Ducati itu adalah pabrikan yang punya fanbase paling besar di track. Kalian bisa lihat tribun Ducati itu ada di mana-mana. Kalian nggak akan lihat tribun Yamaha, tribun Aprilia, nggak ada. Adanya tribun Ducati, Kak. Jadi kalau kalian bilang, Ducatisti itu bukan fans asli, itu cuman orang miskin yang sampah, bla bla bla. Kalau kalian pernah ke Sepang, kalian pasti tahu tiket tribunnya Ducati itu mahal loh. Serius li. Jadi kalau kalian bilang fans sampah, no. Karena mereka itu memang ada duit. Dan mereka itu fansnya Ducati. Bukan cuma fansnya Pecco, bukan cuma fansnya Martin. Fansnya Ducati. Yang siapapun ridernya Ducati, mereka tidak masalah. Kecuali punya track record jelek sama rider Ducati. Karena mereka itu suka sama Ducati, bukan suka sama ridernya. Ngerti ABR? Jadi, kata Tardossi, Marc Marquez sangat sadar bahwa dia akan memasuki halaman belakangnya Pecco. Halaman belakang itu, bahasa Inggrisnya itu backyard. Backyard itu sebenarnya istilah untuk wilayah kekuasaan, teritori. Jadi, kalau mau bahasanya Tardossi, dia bilang, Marc Marquez sangat mengerti bahwa dia akan memasuki wilayah kekuasaannya Pecco. Sehingga untuk masuk, dia harus dengan berjinjit. Berjinjit itu bahasa Inggrisnya tiptoe, yang artinya lu nggak boleh lancang masuk. Lu nggak boleh macam-macam kalau masuk. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi karena dia harus masuk dengan berjinjit, dia memberikan pernyataan memuji Pecco yang tidak bias sama sekali. Dia memuji Pecco dengan terang-terangan. Masih ingat ketika di Barcelona, kalau nggak salah Marc Marquez bilang, selalu ada yang saya pelajari dari seorang Pecco Bagnaia. Dia memang jurdun 3 kali, tapi saya selalu punya pelajaran dari dia di setiap balapan. Jadi itu yang Papi Tardossi bilang, dia memuji Pecco tidak dalam kondisi bias, dia memuji terang-terangan. Kenapa? Karena dia tahu dia pengen masuk ke dalam tanda kutip rumahnya Pecco, wilayah kekuasaannya Pecco, backyardnya Pecco, halaman belakangnya Pecco. Lu harus masuk jinjit, Kak, harus sopan. Gak bisa lu masuk blek langsung, no. Jadi Marc Marquez sendiri tahu bahwa dia harus masuk dengan sopan. Kenapa? Nah ini nih yang menarik menurut Papi Tardossi. Marc Marquez itu tidak pernah mengeluarkan pernyataan dengan sembarangan. Dia selalu mengeluarkan pernyataan itu dengan tujuan. Jadi kalian ngerti lah maksudnya apa. Nah, Papi Tardossi juga sempat ditanya soal Iannone. Iannone ini kan digadang-gadang. Kitini, gosip orang sepoi-sepoi, dia ini bakal masuk ke rider KTPI yang jadi bahan negosiasi Pramac ke Yamaha. Jadi kan Pramac itu bakal ada 2 seat tuh untuk Yamaha. Nah, 1 seat itu untuk jatah pabrikan dan 1 seat itu untuk jatah satelit. Nah,
Satelit punya jatah itu terserah Pramac mau taruh siapa ridernya. Nanti diatur kalau memang kapasitasnya cukup, ya dia akan tukar guling dengan Papa Lukas. Tapi kalau track recordnya nggak cukup bagus, ya dia akan tetap di Satelit. Pakai jatahnya tim Satelit. Nah, namanya Iannone itu dari kemarin-kemarin udah masuk duluan. Kenapa? Karena dia adalah anaknya Campinotti. Jadi ditanyalah sama Papi Tardossi. Ini kan Iannone katanya mau masuk di MotoGP. Apa pendapatmu soal ini? Jadi Papi Tardossi bilang, ya saya kenal Iannone. Iannone ini kan sekarang membalap di tim satelitnya Ducati di WSBK. Kalau mau gue bilang performanya bagus sih enggak terlalu juga. Jadi kemarin waktu habis race Misano dia bilang saya akan memutuskan masa depan saya dalam 1 atau 2 minggu ini. Tetapi intinya adalah saya ingin motor pabrikan. Pertanyaannya adalah apakah dia mau ke MotoGP? Kalau di podcast colongan kan kemarin udah gue bilang Yamaha itu sepertinya meragukan kapasitas Iannone. Kenapa? Karena ya dia sudah selesai masa hukumannya perkara doping kemarin. Tetapi dia belum pernah mencoba motor MotoGP sejauh ini. Nggak usahlah naik Yamaha M1, naik Desmo aja dulu. Pernah nggak? Kan dia belum pernah ngetes. Yang pernah ngetes sejauh ini adalah Albao. Sekalian dia wildcard kemarin juga kan? Bener? Tetapi untuk Iannone belum. Nah ini yang menurutnya gosip burung sepo-sepo Yamaha bilang Pramac boleh diganti nggak ya? Haruskah rider KTPI? Gini, kalau lu mau pakai rider KTPI, kalau bisa rider yang memang sedang balapan di MotoGP. Jangan cari yang di luar MotoGP karena itu artinya dia mulai dari nol untuk adaptasi. Anak moto tuh aja belum tentu bisa, apalagi kalau yang dari luar, benar-benar dari luar. Inilah kenapa Di Gia sempat masuk di daftar. Kenapa bukan Marco Bez? Karena Marco Bez gosip berhembus sepoi-sepoi sudah pra-kontrak dengan Aprilia. Dia akan menggantikan posisinya Papa Nina, pra-kontrak untuk 2 tahun. Gajinya 500 sampai 750 ribu euro per tahun, nggak sampai 1 juta sih. Tapi ya menurut gue emang worth it sih, emang begitu harganya. Jadi Di Gia yang menjadi calonnya Pramac. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi lagi. Katanya sih Di Gia nggak mau. Terutama karena BB Vale sebagai sponsor pribadinya Di Gia untuk bergabung dengan VR46 meminta kepada Uchiho untuk kalau bisa diperpanjang. Nah, Uchiho apakah setuju atau tidak? Uchiho bilang ya kalau gitu kita lihat lagi Vermin mau dikemanakan. Karena kalau Pramac pergi otomatis Vermin ini yang jadi perkara mau di mana. Morbidelli jelas di VR46 itu nggak akan ganggu gugat itu seat. Jadi sisa 1 seat ini apakah akan Di Gia atau Vermin? Vermin sebenarnya bisa di Gresini kalau Ducati memaksa pakai jatah seat pabrikan mereka. Bener? Dan setahu gua kalau itu adalah jatah seat pabrikan biasanya dikasih diskon motornya. Pirtinyi ini idili apakah bakal motor pabrikan atau enggak ke Gresini? Kalau dia ke Gresini itu artinya motor bekas. Kenapa? Karena kan udah gue bilang kalau memang Ducati mau kasih motor pabrikan ke Gresini, Marc Marquez nggak akan jadi adipati. Jadi kemungkinan besar Vermin di Gresini itu pakai motor bekas. Nah, pengakuannya Vermin sendiri ketika di awal musim kemarin dia dijanjikan akan naik motor pabrikan bersama Pramac. Nah, masalahnya kan Pramac udah nggak ada. Jadi ya nggak tahu apakah ini masuk dalam klausul kontraknya atau nggak. Kalau nggak masuk dalam klausul kontraknya soal apakah dia naik motor pabrikan atau motor bekas, ya berarti dia kemungkinan bisa di Gresini. Tetapi kalau ada klausul kontraknya dia pakai motor pabrikan, maka itu bakal ke VR46. Karena memang dari awal kalau Ducati mau kasih motor pabrikan ke Gresini, Marc Marquez nggak akan jadi adipati. Karena kan Ducati minta waktu sama Martin gara-gara itu kemarin. Mereka sebenarnya enggan sekali untuk memberikan motor pabrikan ke Gresini. Jadi memang BB Vale, gosip berhembus sepoi-sepoi itu sudah memberitahu Uchiho untuk memperpanjang kontraknya Di Gia. Di Gia sendiri gosipnya kalau dia bisa bertahan di VR46 dia akan bertahan. Kalau enggak ya dia pindah ke Pramac. Karena Campinotti juga sebenarnya minat sama dia kalau memang Iannone ditolak oleh Yamaha. Nah misilihnya idili, VR46 juga nggak bisa memastikan seat dia secepat itu. Karena mereka itu harus menunggu keputusan Ducati Vermin mau ditaruh di mana. Nah, Vermin mau ditaruh di mana itu kembali lagi perkara apakah Gresini mau memaksakan rider baru entah dari mana untuk menggantikan si Culas atau mereka pasrah untuk menerima Fermin Aldeguer dengan catatan motornya mereka untuk Vermin itu dapat diskon. Nah, pirtinyi ini idili, gosip berhembus sepoi-sepoi Estrella Galicia bersiap-siap untuk menampung Papayón dari Honda. Ini udah gue bilang Gresini kalau perkara duit itu agak-agak
lu nggak bisa gambling. Mereka akan memilih duit. Jadi kalau Papa Yohan bawa duit dengan sponsor Estrella Galicia yang mana itu adalah sponsor tim, mereka bisa jadi menolak Fermin Aldegar. Dan itu artinya Fermin Aldegar bakal di VR46. Ini memang rumit banget perkaranya Pramak ini. Itulah kenapa Papi Peri Gigi bilang, kita sudah hampir kehabisan waktu untuk perpanjangan kontrak, tetapi saya masih berharap dengan sejarah panjang bersama Pramak, Pramak masih mau bersama kami. Tapi dalam hal ini, solusi dan keputusan bukan di tangan kami, itu ada di tangan Pramak. Kenapa? Karena kalau Pramak nggak pindah, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur line up. Mereka nggak terlalu butuh Gresini jadinya. Mereka bisa menempatkan Fermin di Pramak, dan satu lagi rider KTPI pilihan Pramak ya biasanya akan jadi Morbidelli atau entah siapa. Nah, ketika pengumumannya Marc Marquez di Ducati kemarin sebagai adipati tahun depan, itu Ducatisti banyak yang mempertanyakan Papi Peri Gigi. Kan kemarin udah gue bilang, tumben-tumben Papi Peri Gigi ini bikin keputusan yang sangat kontroversial. Ini sudah lama sejak terakhir kali dia membuat keputusan kontroversial melepas Alvaro Bautista ke Honda di WSBK. Dan itu kembali dipertanyakan tahun ini pasca pengumuman dengan si culas Marc Marquez. Jadi ditanyalah Marc Marquez. Marc Marquez, ini kan Gigi Dalinya sedang dalam sorotan nih gara-gara keputusannya merekrut kamu. Kira-kira kalau Gigi Dalinya harus pergi dari Ducati, apa pendapatmu? Marc Marquez bilang apa? Saya ke Ducati itu karena saya tahu mereka punya Gigi Dalinya. Dia adalah si jenius yang bisa membuat motor yang dia sentuh itu jadi motor pemenang. Jadi kalau dia pergi, mungkin yang saya pikirkan adalah, kamu akan kemana Gigi? Mungkin saya ngikut. Jadi Papi Peri Gigi ini kembali dalam sorotan, gosip berhembus sepoi-sepoi karena ada kemungkinan Fermin Aldegar batal naik ke MotoGP. Ini sebenarnya ada pilihannya Papi Grasili sebenarnya karena dia punya sponsor banyak di belakang. Kan udah gue bilang dia kan sponsornya Repsol. Nah, Misilinyi Idili, si Culas kan sponsornya Repsol juga. Dan Repsol lebih memilih si Culas daripada Fermin. Jadi ada kemungkinan Fermin batal naik pangkat ke MotoGP ditambah dengan performanya yang ya bisa dibilang gak terlalu mumpuni lah awal musim ini. Ditambah lagi dengan Pramak yang kemungkinan akan hengkang ke Yamaha, kan makin pusing itu Ducati mau taruh dia di mana. Mau taruh dia di Gresini sebenarnya, tetapi kan udah gue bilang itu tergantung apakah Gresini mau menerima Papa Yohan yang mana akan menjadi pay rider atau patuh kepada Ducati mengambil alih Fermin Aldegar dengan diskon motor. Menurut gue, Gresini akan memilih pay rider lah. Untuk mereka duit yang penting. Nah, ini yang bikin pusing. Kenapa? Karena VR46 kan udah gue bilang, Morbidelli jelas akan ke VR46. Yang jadi pertanyaan adalah Di Gia. Nah, Bebe Vale kan udah bilang pengen perpanjang Di Gia. Nah. Kurang lebihnya itu yang bikin pusing. Jadi kita lihat nanti. Manajernya Fermin Aldegar sendiri bilang, well, memang gajinya Fermin Aldegar sesuai kesepakatan itu adalah 300.000 euro per tahun. Tetapi kalau sampai dia nggak dapat motor tahun depan di MotoGP, Ducati akan membayar lebih banyak lagi sebagai penalti. So let's see. Gosip berhembus sepoi-sepoi dari negeri KTPS, seorang Giorno ABR itu bilang bahwa sebenarnya Papa Nina itu katanya sudah nego dengan Pramak untuk bergabung. Gue sebenarnya agak meragukan hal yang satu ini. Kemungkinan besar kalau memang anggaplah ini gosip benar, bahwa Papa Nina sebenarnya hampir deal dengan Pramak kalau memang kasusnya mereka stay di Ducati. Itu artinya ketika masa prakontrak dengan Martin disepakati, waktu itu kan gue bilang Pramak itu gosip berhembus sepoi-sepoi sebenarnya nggak mau ambil Marc Marquez. Mereka nggak mau diatur line up. Gue sebenarnya agak bingung ada apa. Ternyata kalau memang itu benar dan masalah soal Papa Nina ini benar, berarti sebenarnya mereka mau Papa Nina itu menggantikan Jorge Martin kalau Jorge Martin jadi adipati. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi soal Pramak sebenarnya enggan merekrut Marc Marquez itu benar. Kalau memang gosip yang dihembuskan oleh Giorno ABR ini benar, bahwa Papa Nina itu sudah hampir sepakat dengan Pramak sebagai plan A-nya. Sayangnya amburadul gara-gara Martin duluan mundur. Jadinya ya you know lah ceritanya lanjutnya ya akhirnya ke plan B. Papa Nina pindah ke Tech 3. Ditambah lagi dengan dia sakit hati gara-gara Jorge Martin tiba-tiba pengumuman dalam waktu 1 malam. Tiba-tiba disetujui gaji yang sebenarnya Papa Nina incar-incar pengen diambil sama Jorge Martin. Sakit hati lah dia. Jadi sudah mau ke Pramak kagak bisa, mau perpanjangan gajinya malah dikasih ke sana. Ya udahlah kita pindahlah ke Tech 3.
Gosip berhembus sepoi-sepoi dia lebih memilih Tech 3 karena dia tahu motornya KTM lebih baik daripada dia pindah ke Honda. Jadi kalau kalian baca di blog kan gue ada bilang KTM untuk tahun depan itu membuat sebuah terobosan baru. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya mereka punya tim satelit yang line up ridernya jauh lebih berbobot dalam tanda kutip daripada line up tim pabrikannya. Menurut gue agak-agak timpang, tapi kan bedanya karena mereka tim satelit. Kita lihat apakah perlakuannya akan sama antara tim pabrikan dengan tim satelit, karena bagaimanapun namanya adalah tim satelit ya. Meskipun mereka semua akan mendapatkan motor dengan spek yang persis sama. Hev Poncharal sendiri mengatakan betapa dia berterima kasih kepada Stefan Pierer karena mau mengontrak rider-rider sekaliber Enea dan Papanina untuk bergabung di Tech 3 yang adalah tim satelit di bawah kontrak pabrikan dengan motor yang sama persis dengan rider tim pabrikan. Jadi menurutnya Hev Poncharal ini membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Yamaha 7 tahun lalu adalah keputusan yang benar. Bahwa saya bisa bergabung dengan pabrikan ini dan diperlakukan dengan luar biasa. Lu bayangin waktu dia di Yamaha kan, mereka hengkang gara-gara Yamaha nggak mau kasih motor pabrikan ke Johan Sarko. Masih ingat? Itu saking peditnya Yamaha ke tim satelit. Jadi gas-gas itu tahun depan akan hengkang dari MotoGP. Katanya itu perkara image. Gas-gas ini adalah pabrikan Spanyol. Dan katanya di Spanyol kan lu tahu bahwa publik Spanyol ini adalah publik yang sangat menuntut di MotoGP. Jadi gas-gas ini dituntut untuk punya pabrikan sendiri. Nah, gas-gas sendiri nggak punya uang untuk itu. Bahkan untuk rencana bergabungnya MV Agusta itu akan tetap jadi tim satelit. Kenapa? Karena menurutnya Pete Bearer, mereka nggak ada uang untuk membayar royalti sebagai tim pabrikan itu gede banget. Jadi MV Agusta itu akan turun karena ini adalah pabrikan KTPI yang publiknya itu nggak menuntut. Beda sama publik Spanyol yang KTPS, yang ABR, yang terlalu banyak ini ononya. Akhirnya, menurut mereka, MV Agusta akan turun dengan sasis sendiri dan aero sendiri. Jadi berbeda, tapi mesinnya tetap mesin KTM. Jadi Red Bull yang tahun ini keluar dana begitu banyak untuk membayar motornya seorang Marc Marquez di Gresini, tahun depan kan mereka lepas Marc Marquez. Yang ikut Ciculas itu kan cuma Repsol. Nah, mereka mengalihkan dana itu ke Tech 3. Itulah kenapa tahun depan gas-gas hengkang, nama barunya Tech 3 akan menjadi KTM Red Bull Tech 3. Kalau tim pabrikannya adalah KTM Red Bull, kalau Tech 3 ya tambahin aja Tech 3 di belakang. Jadi itu memberikan kesan bahwa ini tim berdua akan mendapat spek motor yang sama persis. Pirtinyi ini idilih. Apakah partnya akan sama? Apakah perlakuannya akan sama? Who knows? Tetapi menurut beberapa analis di luar sana katanya ini dilakukan oleh KTM untuk membentengi Pedro Acosta, calon bintang mereka, calon ikan hiu baru. Jadi mereka mengelilingi Pedro Acosta dengan orang-orang berbobot ditambah dengan test rider yang sama berbobotnya, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro. Lu bayangin coba. Jadi semuanya itu untuk melindungi seorang Pedro Acosta. Bahkan mereka sempat menolak Marc Marquez untuk disandingkan dengan Pedro Acosta dalam satu tim karena mereka nggak mau Pedro Acosta merasa terganggu dengan Jordan 8 kali ini. Jadi mereka bilang kami punya bintang kami sendiri. Dan kalau memang Marc Marquez mau bergabung dengan KTM, dia harus di Tech 3, nggak bisa di tim pabrikan. Nah jadi gosip berhembus sepoi-sepoi dalam beberapa hari ke depan itu akan ada pengumuman antara Marco Bez dengan Aprilia karena memang gosipnya mereka sudah punya prakontrak. Kecuali Marco Bez tiba-tiba plot twist bilang saya pengen tetap di VR46 karena saya pengen pakai motor pabrikan. Nah itu plot twist abis tuh. Karena kalau dia bertahan dia mau nggak mau harus out karena Morbidelli akan ada di sana. Nah, plot twist lainnya adalah kalau ternyata Jorge Martin punya hak veto untuk teammate-nya siapa. Kenapa gue bilang gitu? Karena ternyata memang Martin sama Bez ini nggak terlalu cocok bahkan sejak dari Moto3. Jadi dalam sebuah wawancara itu Martin sempat ditanya, rider mana yang paling lu nggak suka di track? Tahu nggak dia jawab siapa? Marco Bez. Karena menurut dia Marco Bez ini seenaknya, gerasak kerusuk. Ya lu tau lah Marco Bez modelnya kayak gimana kan. Bablas aja kalau mau bablas. Dia itu memang ada sedikit titisannya Bebe Vale, jadi ya bablas aja kalau mau bablas, bodo amat gitu kan. Nah menurut Jorge Martin yang harga dirinya tinggi dan yang menurut beberapa orang dia ini songong dan sedikit suka koar-koar, terutama karena di hari Kamis di akhir pekan Mugello kan dia bilang manajer saya sudah ketemu Ducati
dan sepertinya hasilnya positif, itu kan memang dia mengakui bahwa ada prakontrak, tapi dia mengumumkan sendiri. Hal yang menurut para hater itu koar-koar. Tapi kalau menurut gue sih wajar. Kenapa? Karena kan pada saat yang sama, si Chulas Mark-Marquez kan mengatakan pramak bukanlah opsi. Jadi ya wajar dia koar-koar karena dia memang berusaha mempertahankan hak dia. Dan itu adalah hak dia. Dan memang benar bahwa ternyata dia punya prakontrak. Papita Rossi sendiri bilang gini, ya memang benar bahwa kami punya pembicaraan dengan manajer rider. Tetapi tidak ada yang berlaku sampai penandatanganan dimulai. Dan keputusan itu baru dibilang keputusan ketika kita sudah tanda tangan kontrak. Ini pernyataan Papita Rossi soal prakontraknya Martin. Jadi dia mengakui bahwa sebenarnya memang ada prakontrak, cuman kan belum tanda tangan dan belum pengumuman. Nah ini yang kemarin gue bilang soal Enia itu udah kadung pengumuman prakontrak dia dengan Tech3. Itu sebenarnya blunder karena kan belum tanda tangan kontrak. Kalau belum tanda tangan kontrak dan belum pengumuman, itu sebenarnya nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena kalau lu belum bahas, begitu lu tahu Maverick Viñales keluar dari Aprilia, lu masih bisa nego sama Aprilia. Cuman ya kadung blunder duluan, koar-koar duluan, ya maaf. Akhirnya Tech3 langsung kunci Enia sama Maverick Viñales. Lu udah nggak bisa kemana-mana, udah dikunci, udah diumumin. Gimana coba? Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, jadi kalau Aprilia memberikan hak veto kepada Jorge Martin untuk menentukan teammate-nya, ada kemungkinan Marco Bes tidak akan bergabung karena memang mereka ini katanya itu bakal saling anti. Nah, kalau ditaruh dalam satu pedok, ya kemungkinan akan clash, terutama kalau Bes hasilnya lebih bagus daripada Jorge Martin. Karena rider satu ini memang kayaknya harga dirinya lumayan tinggi. Karena kalau nggak terlalu tinggi, mungkin dia masih bisa menunggu sedikit lebih lama di Ducati. Dan ujung-ujungnya dia pasti dapat seat Adipati. Dia cuma perlu menunggu sedikit lebih lama supaya Ducati cari solusi gimana caranya supaya Marc Marquez bisa dapat motor pabrikan tanpa harus jadi Adipati. Cuman karena dia udah duluan mundur, karena harga dirinya tinggi ya, well, sesama Jorge. Kalau memang benar itu yang terjadi untuk Jorge Lorenzo, kalau dia nunggu 1-2 minggu mungkin dia akan perpanjang dengan Ducati, ya mungkin seperti itu juga kasusnya dengan Jorge Martin. Nah, Papa Pip bakal kemana? Papa Pip gosip berhembus supaya sebenarnya dia ingin bertahan di KTM. Katanya sih dia agak merasa nggak dibohongi sih, mungkin dikasih PHP mungkin ya. Karena waktu dia menyerahkan seatnya kepada Acosta, waktu itu KTM bilang kami akan mencari cara supaya kau tetap bertahan di KTM. Waktu itu Jack berpikir bahwa dia akan di Tech3, tapi karena pengumuman sekali dua Tech3, ya otomatis dia nggak dapat seat dong. Nah, gosip berhembus-sepoi dia punya beberapa kemungkinan. Satu, dia akan menjadi test ridernya KTM. Kedua, dia bisa ke Honda, yang mana bahkan sebelum dia diputuskan tukar guling sama Acosta, Honda itu sudah kirim penawaran sama dia. Terutama karena dia dulu kan ridernya Honda ketika masuk rookie. Bener, Honda yang pungut dia lompat dari Moto3 langsung ke MotoGP. Alternatif ketiga adalah dia kembali ke Pramac kalau Pramac pindah ke Yamaha. Itulah kenapa Campinotti ini sebenarnya kehabisan opsi untuk rider KTPI. Best sulit sekali untuk didapatkan untuk pindah ke Yamaha. Tetapi di Gia ada kemungkinan, tetapi di Gia juga akan lebih memprioritaskan VR46 dulu, baru dia berpikir untuk bisa ke Pramac atau enggak, karena di Gia juga bisa pindah ke Honda. Jadi di Gia ini punya banyak alternatif. Dia stay di VR46 sebagai prioritas pertamanya, dia ikut Pramac untuk ke Yamaha, atau dia pindah ke Honda menjadi teammate-nya Luca Marini. Nah, Papa Pip bisa bergabung dengan Pramac untuk mengambil jatah tim satelit. Ya, menurut gue juga dia lumayan dekat dengan Campinotti, meskipun mungkin dia nggak terlalu dekat dengan Gino Borsoi, karena Gino Borsoi baru bergabung di Pramac ketika dia dan Guidotti itu pindah ke KTM. Jadi memang dia mungkin kalau perlu adaptasi, maka itu adalah adaptasi dengan Gino Borsoi. Jadi alternatif dia untuk tetap bisa membalap full di MotoGP itu cuma dua, di Honda atau di Pramac. Sementara di Gia itu punya 3, stay di VR46 atau ke Pramac atau ke Honda. Apa kabar Papa Alis? Gua tahu ini banyak yang menyayangkan, aduh bagaimana ini? Jangan khawatir, gosip berhembus sepoi-sepoi. Jadi katanya Yamaha sedang mengincar Papa Alis untuk mengisi seat jatah pabrikan di Pramac. Entah itu di Pramac atau entah nanti dia ditukar guling dengan Papa Lukas. Tetapi manajer marketing Yamaha yang mana gosip berhembus sepoi-sepoi adalah kandidat pengganti Papi Perilin Jarvis yang akan pensiun akhir tahun ini,
siapa namanya? Gua lupa. William Fevora kalau nggak salah. Itu bilang bahwa kalau Yamaha punya tim satelit tahun depan, dia akan menawar Papa Alex Oliveira. I will put my bid on Oliveira. Jadi menurutnya jurnal KTPS ini, Papa Alex itu sangat dipuja-puja di Yamaha. Kalau kalian bilang gua salah translate, well, bahasa Inggrisnya adalah they put him on pedestal. On pedestal itu artinya dipuja-puja. They put him on pedestal. Jadi mereka itu akan sangat mau mengambil Papa Alex kalau Aprilia melepas. Jadi kemungkinan Manu Gonzalez tidak akan bisa bergabung ke MotoGP. Kenapa? Karena nampaknya Yamaha atas permintaan Jurdun Mencela-Mencele hanya akan merekrut rider profesional yang bisa membantu dia mengembangkan motornya. Dan jelas merekrut rookie itu sama sekali nggak ada gunanya untuk pengembangan motor, bener nggak sih? Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Yamaha sendiri minggu lalu itu melakukan 2 hari tes di Valencia. Sayangnya hancur total gara-gara hujan. Mereka memanfaatkan ya setengah hari ditambah setengah hari lah. Jadi dari 2 hari ya kotor-kotornya cuma 1 hari yang bisa dipakai untuk pengujian, itu pun nggak maksimal. Jadi menurut mereka itu sama sekali nggak efektif. Setelah di tes Mugello kemarin emang sama sekali nggak ada gunanya. Jadi mereka bilang ini sangat disayangkan karena begitu banyak part yang kami harus uji, dan kalau begini kondisinya ya nggak ada gunanya. Si Bartolini itu bilang bahwa ya kami sebenarnya sedang mencari base untuk pengembangan mesin, dan sampai saat ini saking banyaknya itu base kami belum bisa menentukan yang mana yang bisa menjadi base. Jadi kenapa gue bilang Marc Marquez bukanlah rider pengembang yang baik sedangkan Pecco adalah rider pengembang yang baik? Masih ingat apa kata Papi Tardosi? Pecco akan tetap menjadi prioritas utama kami karena dialah yang meletakkan pedoman pengembangan. Tahu apa itu pedoman pengembangan? Dia yang meletakkan base motor. Setelah itu, baru para rider ini mengembangkan motor mereka sesuai riding style mereka. Yang riding stylenya begini, pakai model begini. Yang riding stylenya ke sana, ya pengembangannya ke sana. Ya terserah para rider sisanya. Tetapi dasar pengembangannya, base pengembangannya itu dilakukan oleh Pecco. Itulah kenapa gue bilang Pecco ini adalah rider pengembang yang baik. Ada yang bilang, Pecco itu Jurdun karena base-nya dari Dovi. Kalian lihat, dia itu Jurdun 2 tahun setelah Dovi pensiun. Artinya, tidak ada sama sekali base pengembangan dari Dovizioso di situ karena dia membangun base motornya di tahun sebelumnya. Tahun pertama dia bergabung karena nggak ada Dovizioso punya sentuhan di situ. Tahun berikutnya dia Jurdun. Itu artinya dia yang membuat base pengembangan motornya untuk Jurdun, dan itu artinya dia adalah rider pengembang yang bagus karena para rider satelit yang lain untuk pertama kalinya sangat kompetitif. Jauh lebih kompetitif daripada Ducati zamannya Dovizioso. Nah, gara-gara gue membahas soal pedoman pengembangan motor di podcast terakhir kemarin, nampaknya itu menarik perhatian Jorno Source gue, dan dia menganalisa. Yang gue sedikit lucu adalah dia bilang dalam analisanya, Marc Marquez yang tampaknya adalah rider berbakat ternyata memang tidak bisa diandalkan dalam mengembangkan motor, sehingga dia memilih untuk meninggalkan Honda dan pergi ke Gresini di mana dia mendapatkan motor yang meskipun bekas tetapi sudah lengkap pengembangannya. Bukan gue loh yang bilang, itu Jorno Source gue nggak perlu bilang source-nya KTP apa, tapi dia buat itu dalam blognya, jadi nggak di medianya. Tapi ya memang benar bahwa memang Marc Marquez itu kelihatannya hebat, kelihatannya mampu mengembangkan motornya, kelihatannya bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan motor Honda. Faktanya adalah dia memang tidak sehebat itu dalam mengembangkan motor. Karena kan udah gue bilang, kalau dia memang hebat mengembangkan motor, meletakkan pedoman pengembangan motor, dia nggak akan membapuk di Honda dan dia nggak akan kabur ke Gresini. Nah, gue tahu ABR punya pembelaan lagi. Itu Sarko sama Johan Mir memuji-muji Marc Marquez karena dia bagus bawa motor Honda yang lagi bapuk-bapuknya. Kalian lupa apa Stefan Bradl bilang soal pengembangan. Sekarang begitu Marc Marquez pergi, kami sudah tidak Marc sentris. Itu artinya kami mulai dari nol mencari base baru kami. Kenapa? Karena selama ini Honda membangun base itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh Marc Marquez. Marc Marquez ingin motor yang front end, yang terlalu menitik beratkan ban depan, sementara para rider yang ada saat ini itu sedang mencari balance-nya di belakang, dan itu nggak mudah.
Karena memindahkan balance motor dari yang sangat di depan menjadi agak di belakang, itu membuat mereka kehilangan grip, kehilangan traksi, segala macamnya. Itulah kenapa para rider ini nggak punya feeling untuk grip ban belakang mereka. Karena mereka datang dari motor yang terbiasa dengan balance di belakang. Dan itu butuh waktu untuk memindahkan balance-nya. Itu yang bilang siapa? Cesinello sendiri. Dia bilang, kami sudah bertahun-tahun menganalisa apa yang menjadi penyebab Marc Marquez ini bersinar sendirian, yang lain enggak. Karena memang dia mengembangkan motor sesuai dengan riding style-nya dan Honda terlalu fokus sama dia. Jadi base pengembangan ditetapkan oleh Dani Pedrosa, sisanya dikembangkan oleh Marc Marquez berdasarkan riding style-nya. Nah, karena dia punya riding style yang berbeda, dia akan membutuhkan part yang berbeda. Nah, part yang dia setujui ini yang dipakai ke rider lain nggak cocok karena riding style-nya beda. Nah, ini yang dikatakan oleh Jorge Lorenzo, saya berbeda riding style. Ujung-ujungnya dia patah tulang, pensiun dini, Kak. Kontrak masih sisa 1 tahun, duluan patah tulang, pensiun. Rider-rider lama, Takaki Nakagami, kunci mulut. Stefan Bradl yang emang ember bocor. India ini dari dulu-dulu ember bocor sih. Stefan Bradl yang emang ember bocor itu udah bilang, begitu Marc Marquez keluar, kami harus kembali mencari base kami untuk bisa mengalihkan balance ini ke ban belakang. Dan itu susah karena kami harus mencari dari awal. Start from the scratch. Karena selama ini base-nya itu dibuat ke depan, sempat dipindahin ke belakang ketika Pol Espargaro bergabung. Begitu pulang dari cedera, Marc Marquez datang di pedok, dipindahin lagi ke depan, itu balance. Itulah kenapa amburadul, makin amburadul kesana kemari. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, sementara yang saat ini, base pengembangan itu ditentukan oleh Papa Yohan. Well, kalau kalian ingat, sasis yang ditolak oleh Marc Marquez ketika tes Misano tahun lalu, itu yang dipakai oleh Papa Yohan untuk dites di Valencia dengan mesin yang baru. Dan disitulah menurut gua jadi kesalahan pertama keputusan mesin. Kenapa? Karena kan Papa Yohan bilang, oh ini motor yang baru udah lebih bagus, udah lebih ringan, udah lebih nyaman, sudah lebih bla 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 bla. Giliran masuk musim yang baru, amburadul juga. Ujung-ujungnya nyalahin Honda. Makanya Honda sebel. Jadi kan Papi Peripui kemarin bilang, kami sebenarnya belum memikirkan soal perpanjangan sih kalau untuk soal Joan Mir. Kita lihat nanti seperti apa, karena saya juga tahu bahwa dia frustasi dan tidak bahagia. Dan kami tidak mau bersama dengan rider yang tidak bahagia bersama kami. Ya memang lu nggak bisa bahagia sih memang di situ. Cuma kalau nggak bahagia banget, ntar lama-lama lu gila ya kan. Bener nggak sih? Jadi dia bilang, ya kami nggak bisa memaksakan. Tapi untuk saat ini kami belum memikirkan soal perpanjangan kontraknya. Mungkin nanti akan kami putuskan di musim panas. Bulan ini atau bulan depan, Juni atau Juli. Itulah musim panas. Nah, Papa Yohan karena dia tahu kecil kemungkinan untuk dia bisa pindah ke Trackhouse. Karena Trackhouse lagi didesak oleh cawe-cawenya LM. Jadi kecil kemungkinan dia bisa bergabung. Kecuali ada plot twist bahwa Joe Roberts itu tidak jadi bergabung. Jadi ada media bahasa Indonesia kemarin yang bilang, oh Aprilia sudah tutup pintu untuk Joe Roberts. Gue bingung, itu lu telat info apa gimana? Karena Papi Preview kan sudah mencela-mencela lagi. Dia bilang, oh adalah keinginan kami untuk memiliki rider Amerika. Artinya sebenarnya mereka sedang bersiap untuk menerima Joe Roberts. Dan Papa Yohan nampaknya sudah mengerti hal ini. Jadi dia bilang, siapapun yang bergabung dengan Honda pada akhirnya tidak akan begitu menarik begitu keluar dari Honda. Saya sebenarnya menyadari ini ketika saya menandatangani kontrak bergabung dengan Honda. Tetapi waktu itu saya enggan menyerah. Dan sekarang saya tahu bahwa saya kurang menarik bagi tim dan pabrikan. Bahkan untuk Jurdun 8 kali sekelas Marc Marquez pun harus jadi pay rider ke Gresini. Pindahnya ke tim satelit terbawah di Ducati. Jadi dia merasa dia kurang menarik. Ya memang opsi dia sekarang itu cuma satu, pindah ke Ducati. Ya syukur-syukur kalau Estrella Galicia mau bayarin dia. Kalau enggak, ya mau nggak mau pensiun. Tapi katanya sih Papa Yohan bilang, saya nggak mau pensiun. Saya akan tetap bertahan, entah bagaimana caranya. Jadi kemungkinan kalau memang dia nggak bisa ke Pramac, yang mana menurut gua dia juga nggak terlalu menarik untuk Yamaha, kemungkinan dia akan ke Gresini. Nah ini yang gue bilang, seatnya Fermin Aldegar itu dipertanyakan kalau memang Pramac pindah ke Yamaha. Karena kalau Gresini lebih memilih pay rider, aka lebih memilih uang, ya berarti Fermin akan ke VR46. Nah kalau Fermin ke VR46, otomatis Di Gia harus out.
Ya meskipun dia juga punya opsi lebih banyak karena Bapak Yohan dalam kasus ini kalau mau bisa bertahan di MotoGP opsinya cuma satu itu. Kalau enggak ya dia pensiun. Nah dari sini kita lihat apakah dia mau menolak seorang Fermin Aldegar karena kan itu adalah seat jatah pabrikan di mana motor yang dia pakai itu akan diberi diskon, tapi itu jelas bukan motor pabrikan karena kalau motor pabrikan nggak akan jadi adipati itu si culas. Jadi kemungkinan itu akan jadi motor bekas yang didiskon. Tetapi gue tahu mengambil P-Raider Jurdun seperti seorang Joan Mir buangan dari Honda itu akan lebih menarik sih. Yang dipertanyakan adalah Augusto Fernandez bakal kemana? Gosip berhembus sepoi-sepoi dia bisa pindah ke WSBK atau dia turun kembali ke Moto2. Pirtenyi idili bakal kemana dia di Moto2 itu aja. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau kepanjangan. See you next time guys. Bye bye.